selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pengadilan Negeri Padang didemo aktivis, buntut dari seorang oknum hakim yang mengancam dua aktivis perempuan di pengadilan. Dua tersangka dan beberapa paket sabu-sabu disita polisi Payakumbuh. Guna memastikan kesehatan hewan kurban, petugas memeriksa kesehatan sapi. Sapi yang sehat akan diberi label. Sekumpulan aktivis hak asasi manusia dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela HAM Sumatera Barat berorasi di depan Pengadilan Negeri Padang Senin siang. Mereka menuntut agar Ketua Pengadilan Negeri Padang tidak memberikan persidangan serta Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi kepada oknum hakim pengancam itu. Para pedemo juga membawa beragam spanduk bertuliskan, "Hakim adalah wakil Tuhan, bukan tukang ancam," hingga kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi. Pedemo juga meminta agar oknum hakim yang mengancam itu muncul dan menemui mereka. Para pedemo juga mengangkat kertas warna merah sebagai bentuk sang hakim kena kartu merah. Dalam kasus pengancaman, aktivis LBH Padang telah melaporkan oknum hakim ke Komisi Yudisial dan Polda Sumbar. Meminta bahwa hakim yang telah melakukan pengancaman terhadap dua advokat publik dan pejuang hak asasi manusia, terutama perempuan ini, segera ditindaklanjuti oleh KY dan kemudian diperiksa integritasnya sebagai hakim yang tidak punya perspektif korban. Dan semoga juga dia segera dipecat karena bagaimana mungkin keadilan berjalan di tengah hakim yang tidak punya integritas dan perspektif korban seperti yang terjadi hari ini di PN Padang. Nah, tentunya kami tidak ingin hal ini terus terjadi karena kami sebagai perempuan pembela HAM tentunya ada perlindungan juga untuk kami gitu. Nah, ketika kemudian kami terus diancam mendapatkan ancaman seperti ini, nah ini yang kita takutkan ke depan. Banyak korban kemudian takut juga untuk melaporkan kasus-kasusnya, sedangkan pendamping saja bisa diancam oleh hakim, apalagi mereka begitu. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Syafrizal mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada hakim yang bersangkutan, tergantung hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Internal. Tentunya kami sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kalau itu memang sudah dilaporkan ke KY, tentu kita akan serahkan ke KY untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Silakan nanti KY berkunjung ke Padang, kita akan terima dengan baik KY untuk memeriksa dari rekan kami yang dilaporkan melakukan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dan semuanya nanti kita serahkan ke KY untuk melakukan pemeriksaan. KY nanti akan memberikan rekomendasi biasanya ke Mahkamah Agung. Pengancaman terhadap dua aktivis perempuan terjadi seminggu lalu. Usai menghadiri persidangan, secara tiba-tiba sang oknum hakim menghampiri dua aktivis itu dan mengancamnya. Ingat Osmannya, masih ada 2 tahun lagi saya di sini. Kalau ingin tahu tentang saya, jangan macam-macam sama saya. Baik, siap. Kalau laki-laki, belajar ada. Kalau jadi apa-apa, laporan KY tahu, awas Pak. Kalau enggak, ingat, ini fotomu ada di saya. Ya, siap. Kasus ini menjadi miris karena hakim yang memutus perkara justru mengancam orang di pengadilan. Robiham melaporkan dari Padang. Tahapan pemilihan wali kota Padang baru saja dicanangkan 10 Juni lalu. Dan PPK, PPS di tingkat kelurahan baru direkrut.
Namun baliho balon wali kota telah bermunculan di jalan-jalan utama hingga jalan arteri di Kota Padang dalam sebulan terakhir ini. Ada baliho petahana wali kota Padang, petahana wakil wali kota Padang, petahana wali kota Padang Panjang, praktisi hukum, dokter, maupun pendatang baru yang ingin menjadi orang nomor 1 di ibu kota Sumatera Barat ini. Dari sekian banyak nama-nama yang muncul, ada yang namanya sudah populer di tengah masyarakat. Namun ada juga yang belum pernah terdengar sama sekali. Menariknya, di antara sekian banyak baliho yang muncul, ada nama seorang perempuan muda yang juga ingin berkontestasi pada pilkada tahun ini. Semua itu jadi perhatian masyarakat Kota Padang. Namun yang jelas, warga Kota Padang juga punya kriteria tersendiri terhadap calon wali kota Padang periode mendatang. Kriteria yang kami inginkan itu untuk wali kota Padang yaitu yang pertama dapat mengatasi banjir, kemudian dapat menurunkan angka kemiskinan, kemudian menurunkan angka pengangguran, mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya yaitu dapat memahami atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Padang. Kemudian satu lagi yaitu dapat meningkatkan pendidikan agama untuk masyarakat. Dan ke depan di tanggal 13 Juni 2024 kita mengumumkan perekrutan Pantabih 2.584 Pantabih. Di tanggal 27 Agustus 2024 kita akan mengumumkan pembukaan pendaftaran pencalonan untuk Pilkada Kota Padang, dan penetapannya direncanakan sesuai PKPU 22 September 2024. Pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia, termasuk pemilihan wali kota Padang, akan digelar tanggal 27 November mendatang. Sedangkan wali kota terpilih akan dilantik Januari tahun depan untuk masa bakti 2025 hingga 2030. Lauda Jahardia Anse melaporkan dari Padang. Jika tak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi masalah yang besar. Seperti yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di Jalan Aur Jaya, Nagari Gunung Medan, Darmasraya. Sampah milik warga di Darmasraya ini meluber hingga ke jalan raya. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini juga mengeluarkan bau yang menyengat. Sejatinya, sampah yang dibuang ke tempat ini harus ditumpuk dan dipindahkan secara berkala. Pasalnya, sampah yang tertimbun dalam waktu yang lama akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas yang menyebar di udara. Gas yang paling banyak dihasilkan dari proses degradasi sampah adalah gas metan dan gas hidrogen sulfida yang berbau menyengat. Sedangkan gas metan yang terkurung dalam jumlah banyak bisa meledak jika bertemu dengan api. Di TPA Darmasraya ini tak terlihat aktivitas pemrosesan sampah layaknya di TPA daerah lain. Menurut koordinatornya, TPA ini belum memiliki alat berat untuk memindahkan sampah. Selama ini, alat berat yang digunakan masih meminjam alat berat milik instansi lain. Karena udah overload, alat berat juga nggak ada, makanya tuh sampah meludak keluar. Karena saat ini kita sedang menunggu alat berat itu yang sedang dipakai. Kan. Yang alat untuk standby di TPA ini belum ada tersedia. Jadi kita masih menggunakan menyewa alat dari PU dan dinas terkait. Gitu. Saat ini alat tersebut masih digunakan di kepentingan lain. Makanya itu kita menunggu lebih kurang secepatnya akan kita dosa ke dalam lagi. Selain tak memiliki alat berat, lokasinya juga mulai sempit dan tak mampu menampung sampah dari hampir 1/4 juta warga Darmasraya. Setiap hari, TPA ini menerima hampir 25 ton sampah. Sampah-sampah itu hanya ditumpuk begitu saja di areal seluas 3 hektar. Dengan kondisi seperti saat ini, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Darmasraya memikirkan tata cara pengelolaan sampah yang modern. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Iya, ke jalannya.